Shalom Ibu, Bapak, Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika saya merenungkan doa Yesus kepada Bapa dari Lukas 22 ayat 42, di sana Yesus berdoa, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Ibu bapak, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat pandemi saat ini, meskipun sudah ada vaksin, ya, tapi banyak sekali yang masih merasa takut, masih merasa khawatir. Ya. Nah, ketika saya merenungkan apa yang dikatakan Yesus, bahwa dia minta kepada Bapaknya, seandainya cawan ini bisa berlalu daripadaku. Ya, saat itu Yesus tentunya kan tahu segala apa yang akan dia alami. Penderitaan, siksaan, sakitnya luar biasa. Tetapi dia masih mengatakan bahwa bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Sulit memang, bukan berarti saya gak pernah merasa takut. Saya juga merasakan ketakutan, kekhawatiran itu. Namun belajar dari satu peristiwa, saya bisa mengambil hikmahnya dan saya mengatakan bahwa sungguh luar biasa kalau kita dekat dengan Yesus, kalau kita selalu hanya tahu bahwa Yesus adalah yang kuperlukan, tidak ada yang lain, maka kekhawatiran dan ketakutan itu akan menjadi suatu ketenangan, kedamaian di dalam hati saya. Peristiwanya adalah ketika di rumah saya yang lama itu ada kolam ikan. Ya. Ada satu ikan yang warnanya bagus, tapi ternyata 3 hari sudah mengambang, ya, sudah warnanya putih. Saya sudah minta kepada suami saya untuk diangkat supaya biarlah mati di darat gitu, kasihan. Ya. Dengan hati yang penuh kasih saya bilang, angkatlah biar dia mati. Ya, itu kehendak saya. Ternyata suami saya udah beres-beres, udah bawa tas, dan dia bilang apa? Aku mau berangkat ke Bandung, mau pelayanan. Oh ya sudah. Saya bingung, apa yang saya lakukan? Saya nggak berani angkat, saya takut. Ya. Akhirnya saya duduk di depan kolam ikan itu. Saya menyanyikan satu lagu, saya berdoa dan saya ingat, ya, ingat apa yang Yesus katakan, terjadilah menurut kehendak Tuhan, bukan kehendak saya. Ya. Ketika saya berdoa dan menyanyi, anak saya bilang, "Mama jangan gila, Mama, jangan gila. Masa ikan dinyanyiin?" Saya hanya memejamkan mata terus, saya berdoa. Lalu saya katakan, "Tuhan, terjadilah menurut kehendak-Mu. Kalau menurut saya pengen ikan itu segera mati." Ya, dalam hati saya, dalam doa saya itu. Dan ternyata ikan yang tidak masuk ke ICU, ikan yang tidak pakai obat-obatan maupun suntikan, ya, seperti Tuhan itu membalikkan tangan, mudah sekali. Saya masih memejamkan mata, anak saya teriak-teriak, "Mama, Mama, ikannya Mama, Mama, ikannya hidup Mama, ikannya hidup itu, udah warnanya udah bagus lagi. Tapi saya tetap memejamkan mata dan saya selesaikan doa saya. Saya hanya mengucap syukur, kemudian saya membuka mata, saya lihat, loh anak saya kemana? Kok nggak ada? Saya lihat ikan itu sudah lincah, sudah berenang kembali. Sungguh luar biasa. Kalau kita sungguh-sungguh menggantungkan diri kepada Tuhan, apalagi kita manusia, ya sudah berusaha memang, mungkin sudah masuk ke ICU, mungkin sudah macam-macam obat, tapi ternyata Tuhan berkehendak lain, maka
Saya belajar dari situ, saya mengikhlaskan semuanya. Seandainya apapun yang terjadi di dalam kehidupan saya selalu mengatakan pada anak-anak saya, bagaimanapun caranya, dimanapun mama meninggal, biarlah harus mengucap syukur. Dan saya pun akan selalu mengatakan, Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu, supaya ketika saya mati bisa tersenyum dan gak menakutkan bagi orang-orang yang melayat. Ya mudah-mudahan matinya setelah pandemi sehingga banyak teman-teman yang datang untuk melayat saya. Ya. Jadi ketika saya lihat anak saya gak ada, saya cari kemana. Dan saya lihat di kamar dia, anak saya sedang berlutut, berdoa kepada Tuhan, belajar dari seekor ikan yang mau mati, belajar dari apa yang Yesus ajarkan kepada kita. Terjadilah menurut kehendak-Mu, ya, menurut kehendak Bapa di dalam kehidupan kita masing-masing, maka akan diberikan ketenangan, kedamaian. Kalau kita sungguh-sungguh hanya memerlukan Yesus di dalam hidup kita. Ku perlu Yesus dalam hidupku sepanjang hari, sepanjang waktu. Dunia ini penuh tantangan, tanpa Yesus ku takkan tenang. Yesus tetaplah dalam hatiku, dekaplah daku dengan kasih-Mu. Ubahlah bebanku oleh kuasa-Mu, beri kelegaan dalam hatiku. Ibu, Bapak, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita sungguh-sungguh hanya bergantung kepada Yesus, maka kita akan mendapatkan ketenangan di dalam jiwa kita, hati kita, pikiran kita. Tidak usah takut lagi. Dia saat ini akan memberkati kita semua. Siapapun Anda, dimanapun Anda berada, keluarga kita semua, anak-anak, menantu, keluarga, cucu, semuanya akan diberkati oleh kuasa Tuhan yang Maha Kasih, yang akan memberikan ketenangan dan kedamaian di dalam hidup kita. Berkat Tuhan turun atas kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.